Saudara, meski DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, gelombang unjuk rasa tetap bergulir. Di Bandar Lampung, mahasiswa berunjuk rasa demi mengawal keputusan MK dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Dalam aksinya yang digelar di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, massa mendesak pemerintah dan DPR untuk menaati putusan MK soal pilkada. Massa mengajak semua pihak terus mengawal putusan MK yang final dan mengikat hingga masa pendaftaran calon kepala daerah. Teman-teman mahasiswa tenang. Aksi massa mengawal konstitusi juga berlangsung di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan polisi. Massa yang terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa meminta KPU segera menindaklanjuti hasil putusan MK. Bapak-bapak kepolisian, ya bapak-bapak kepolisian juga. Komisi Pemilihan Umum memastikan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendaftaran Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut putusan MK yang diadopsi dalam draft revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas pencalonan, namun juga termasuk aturan kampanye. Afif menambahkan KPU menindaklanjuti putusan MK sesuai prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi dengan DPR pada Senin pekan depan. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia Pak Muhammad Afifuddin, yang juga saya hormati kolega saya Pak. Meskipun semalam kita juga sudah menyampaikan perkembangan dari sikap dan juga langkah yang diambil KPU terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan putusan, pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Lebih detail, lebih teknis yang nanti insya Allah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan bersama dengan teman-teman di DPR, Komisi 2, beserta juga pembahasan beberapa PKPU yang lain. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan peraturan KPU yang disahkan Senin pekan depan mengacu pada putusan MK tentang syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah. Doli menambahkan pihaknya telah menerima draft PKPU dari KPU yang rencananya Senin pekan depan akan dibahas pada rapat konsultasi. Politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR bakal menggunakan putusan MK dalam konsultasi dan penyusunan PKPU untuk Pilkada 2024. Malam teman-teman, kita bisa mulai ya. Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah.
pemerintah dan penyelenggara pemilu. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, ya. Mana undang-undang yang berlaku, itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Setelah revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan DPR, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menjamin pemerintah tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pemerintah mengklaim akan mengikuti putusan MK. Menurut Menkumham, pihaknya belum dapat informasi maupun arahan dari Presiden untuk menerbitkan Perpu guna menindaklanjuti putusan MK. Namun demikian, Menkumham menghormati keputusan dari DPR yang tidak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, meski hal itu hasil rapat balik DPR bersama pemerintah. Telah disetor ke kas negara 9,84.628, penganggaran dan pembebanan Menteri Hukum dan HAM kepada ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ya. Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan setelah pasca pembatalan belum ada. Pak, berarti ini dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep ternyata telah mengurus sejumlah surat yang merupakan persyaratan mendaftar menjadi calon kepala daerah. Kaesang mengurus persyaratan itu di hari yang sama ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal batas usia calon kepala daerah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengonfirmasi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengajukan permohonan penerbitan 3 surat keterangan. Surat yang diurus Kaesang yaitu surat keterangan tidak pernah jadi terdakwa, tidak pernah dicabut hak pilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. PN Jakarta Selatan pun menerbitkan 3 surat untuk Kaesang pada 20 Agustus 2024, hari ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal batas usia Cagup-Cawagup yang menutup peluang Kaesang ikut pilkada. Oleh pemohon atas nama Kaesang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membantah Koalisi Indonesia Maju berniat mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Menurut Dasko, sebelum putusan MK soal batas usia keluar, Kim telah memutuskan untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan ex-Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin. Selamat ya. Selamat. Untuk ini jujur ya, sebelum ada keputusan di MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaesang nggak masuk dalam putusan? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, tetapi keputusannya
bukan karena ini putusannya, karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yasin, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut terbuka kemungkinan partainya untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Menurut Hasto, jika memiliki komitmen yang sama kepada Wong Cilik, maka Anies merupakan bagian dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjawab kemungkinan Anies akan maju di Pilgub Jakarta dari PDIP. Ia mengungkap selama Anies berkomitmen kepada Wong Cilik dan visi misi yang disiapkan partai, maka terbuka kemungkinan PDIP mengajukannya menjadi calon gubernur Jakarta. Ketika ditanya apakah menawarkan Anies masuk PDIP, Hasto menyeratkan Anies tak perlu jadi kader asalkan memiliki semangat yang sama dengan PDIP. Ekonomi, berpihak kepada Wong Cilik, berkepribadian dalam kebudayaan, kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PDI Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader PDIP nggak sih Pak? Jadi bagi PDI Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada Wong. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Komisi Pemilihan Umum memastikan mengikuti putusan MK untuk pendaftaran Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut putusan MK tak hanya soal syarat usia dan ambang batas pencalonan, namun juga termasuk aturan kampanye yang akan tertuang dalam PKPU. Afif menambahkan KPU menindaklanjuti putusan MK sesuai prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi dengan DPR Senin pekan depan. Meskipun semalam kita juga sudah menyampaikan perkembangan dari sikap dan juga langkah yang diambil KPU terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan putusan, pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Lebih detail, lebih teknis yang nanti insya Allah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan bersama dengan teman-teman di DPR, Komisi 2, beserta juga pembahasan beberapa PKPU yang lain. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan peraturan KPU yang disahkan Senin pekan depan mengacu pada putusan MK tentang syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah. Doli menambahkan pihaknya telah menerima draft PKPU dari KPU yang rencananya Senin pekan depan akan dibahas pada rapat konsultasi. Politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR bakal menggunakan putusan MK dalam konsultasi dan penyusunan PKPU untuk Pilkada 2024. Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang.
ya. Mana undang-undang yang berlaku, itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Komisi Pemilihan Umum memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi usai DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun demikian, mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal dengan berbagai aksi hingga putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan KPU. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada. KPU akan menyesuaikan putusan MK dalam peraturan KPU dan akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Dalam pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Proses revisi Undang-Undang Pilkada memicu gelombang protes kemarahan publik di berbagai tempat. Ulangi, publik mengecam tindakan DPR yang merevisi Undang-Undang Pilkada secara kilat sehari setelah putusan MK. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Usai rapat paripurna DPR tak mencapai quorum Kamis malam. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Meski DPR sudah membatalkan revisi UU Pilkada, elemen mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal dengan berbagai aksi hingga putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan KPU. Betul. Memang tadi disampaikan bahwasannya akan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yaitu sesuai harapan jika memang pada akhirnya betul-betul demikian. Tetapi kita belajarlah dari yang sebelum-sebelumnya bahwasanya banyak kebijakan yang coba diperlihatkan, dicoba gitu untuk respon publiknya seperti apa. Nah, ini kami melanggengkan aksi-aksi penolakan, entah aksi melalui aksi media ataupun melalui aksi massa unjuk rasa yang pada hari ini banyak dilakukan di daerah pun di nasional, yaitu sebagai bentuk gitu bahwasanya kami belum sepenuhnya percaya sampai betul-betul itu dilaksanakan gitu terkait keputusan MK tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiawati Irianto menilai apa yang ditunjukkan DPR bukanlah pembelajaran yang baik di sebuah negara hukum. Ya, ini bukan pembelajaran yang baik tentunya kalau kita ingin bernegara hukum ya, karena jelas sekali prinsip-prinsip negara hukum itu ada aturan-aturannya. Penyelenggara negara apabila mau membuat hukum itu harus mengacu kepada konstitusi dan hukum yang sudah ada, tidak membuat hukum berdasarkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan menabrak semua prosedur-prosedur di dalam pembuatan hukum itu. Juga sebetulnya tuh banyak lagi syaratnya, harus membuat regulatory impact analysis, harus bikin naskah akademik, nggak bikin dalam satu malam sembunyi-sembunyi kucing-kucingan dengan rakyat gitu ya, buat hukum sendiri gitu. Prof. Sementara itu, pemerintah menegaskan bakal berpegang pada aturan terakhir yang diputuskan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan
aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soal itu. Upaya merevisi Undang-Undang Pilkada ditenggarai salah satunya untuk memuluskan langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, berlaga di Pilkada. Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ternyata telah mengurus persyaratan untuk mendaftar menjadi calon gubernur Jawa Tengah di hari yang sama ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal batas usia calon kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV. Semoga dengan harapan berbat PSI di Boyolali dapat menjadi satu. DPR sudah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, namun publik belum sepenuhnya percaya putusan Mahkamah Konstitusi akan jadi landasan untuk pelaksanaan Pilkada. Kita bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan pengamat pemilu yang juga pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat malam Bang Doli, Mbak Titi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan dulu ke Bang Doli sebelum kita jeda azan maghrib. Jadi betulkah nanti yang akan disahkan dalam PKPU hasil konsultasinya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada celah lain, Bang Doli? Insya Allah tidak ada perubahan ya. Karena kan pertama memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding ya. Kemudian yang kedua, setelah dikeluarkannya putusan itu, kan kita sama-sama mengetahui banyak sekali dinamika ya, adik-adik mahasiswa yang kita banggakan, terus tokoh masyarakat, para guru besar juga menyampaikan aspirasinya. Kami berterima kasih ya datang rame-rame ke rumah rakyat, dan tentu harus kami dengarkan aspirasi itu. Nah, kemudian kami membangun komunikasi ya, KPU yang selama ini juga terus kita koordinasikan, mereka akhirnya mengirimkan surat kemarin tanggal 21 Agustus untuk menyampaikan permohonan untuk konsultasi terhadap PKPU itu, walaupun sebetulnya kami hari Senin besok itu sudah mengagendakan untuk membahas rapat konsultasi 3 peraturan. Nah, baik Bang Doli, kan besok akan dibahas lebih lanjut, saya akan perdalam soal ini, tapi kita akan kembali usai jeda.